Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Pandu Wibawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengumuman pendaftaran ulang peserta seleksi kompetensi bidang atau SKB pada seleksi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2020. Nah, jadi ini adalah surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara tentang mekanisme dari SKB pada tahun 2019. Baik, langsung saja kita bacakan. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Nah, untuk pengumumannya yaitu berkenaan dengan diterbitkannya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksanaan Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 nomor K 26/30/V 116/4/99 tanggal 27 Juli 2020 perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Bersama ini kami informasikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar dan berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang sesuai dengan pengumuman panitia seleksi CPNS Badan Kepegawaian Negara nomor 13/BKN/CPNS/3/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang hasil seleksi kompetensi dasar dan peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang pada seleksi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2020 wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta pada laman http://scn.bkn.go.id. Jadi yang sudah dinyatakan lulus SKD bisa mendaftar ulang untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu seleksi kompetensi bidang pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus. Berarti mulai dari sekarang sampai tanggal 7. Nah, peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memilih kembali lokasi tes dan diperkenankan untuk melakukan perubahan lokasi tes sebanyak 3 kali pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus. Nah, di poin yang kedua yaitu kita dapat memilih lokasi tes sesuai dengan keinginan kita, misalnya supaya dekat dengan domisili. Nah, di sini pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus diberikan 3 kali kesempatan untuk merubah lokasi tes yang kita inginkan. Misalkan yang pertama kita sudah menetapkan lokasinya di suatu tempat, kemudian kita mau berubah pikiran untuk melakukan tes di tempat yang berbeda atau yang tempat yang kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu kesempatannya cuma 3 kali di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Kemudian yang poin yang ketiga, peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melakukan pencetakan kartu tanda peserta ujian mulai tanggal 8 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta pada laman scnbkn.go.id. Jadi setelah melakukan pendaftaran di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, kemudian diwajibkan untuk mencetak kartu tanda peserta ujian SKB pada tanggal 8 Agustus 2020. Kemudian di poin yang keempat, jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi bidang akan diumumkan kemudian. Yang kelima,
Ketentuan pelaksanaan SKB kompetensi bidang sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 17/SE/7/2020 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer asisten tes Badan Kepegawaian Negara atau CATBKN dengan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus atau COVID-19 sebagai berikut. Nah, kebijakan umum bagi peserta yaitu yang pertama, dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan tes. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes. Yang ketiga, tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang keempat, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Yang kelima, peserta dengan hasil pengukuran suhu melebihi dari 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah atau ruang khusus dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan perlindungan wajah atau face shield. Yang keenam, apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan 1 hari setelah jadwal akhir selesai. Yang ketujuh, peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kewajiban yang B ini kewajiban bagi peserta. Yang pertama yaitu wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Yang kedua, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker sangat direkomendasi sebagai perlindungan tambahan. Yang ketiga, membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu tanda peserta ujian SKB serta menunjukkan kepada panitia. Yang keempat, membawa pensil kayu. Jadi di sini kita harus membawa pensil sendiri. Yang kelima yaitu mengenakan kemeja atas berwarna putih, polos tanpa corak dan celana panjang atau rok berwarna gelap. Tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans dan sandal. Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna gelap. Yang keenam, duduk pada tempat yang ditentukan. Kemudian yang ketujuh, melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kedelapan, mendengarkan pengarahan panitia sebelum melaksanakan tes dimulai. Kemudian yang 9, mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu. Nah, larangan bagi peserta. Jadi, ini ada beberapa larangan bagi peserta, yaitu yang pertama, dilarang membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flash disk, telepon genggam, atau alat komunikasi lain, dan kamera dalam bentuk apapun. Yang kedua, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes. Yang ketiga, dilarang membawa senjata api atau tajam atau sejenisnya. Yang keempat, dilarang bertanya atau berbicara dengan sesama peserta tes. Yang kelima, dilarang menerima dan memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung. Yang keenam, dilarang merokok dalam ruangan. Dan yang ketujuh, dilarang keluar ruangan tes kecuali memperoleh izin dari panitia. Nah, berikut adalah sanksi bagi peserta. Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur. Yang kedua, peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius yang tidak dapat mengikuti tes
dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur. Yang ketiga, peserta yang melanggar ketentuan dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes. Namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus. Nah, yang keenam yaitu yang lain-lain. Yang A, peserta yang tidak hadir atau terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi tahun 2019. Yang B, yaitu lokasi ujian seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi tahun 2019 ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta pada saat mendaftar ulang melalui sscn.bkn.go.id. Jadi lokasi tes bisa kita pilih sendiri. Kemudian yang C, peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4 di dalam lingkungan ujian. Yang D, pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Yang E, pengantar peserta berhenti di drop zone yang sudah ditentukan. Yang F, informasi lebih lanjut mengenai seleksi calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi tahun 2019 dapat dilihat melalui laman BKN yaitu www.bkn.go.id dan atau di http://sscn.bkn.go.id. Kemudian yang G, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Yang H, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi tahun 2019 tidak dipungut biaya. Yang I, kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Badan Kepegawaian Negara atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun. Yang J, yaitu keputusan panitia seleksi calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi tahun 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, jadi demikian mekanisme dari pelaksanaan SKB CPNS di formasi tahun 2019. Nah, untuk pendaftaran ulangnya yaitu akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen agar mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.